Jakarta, tahun ke-2023, seorang pemilik motor Beat tahun 2010 mengisi bensin di SPBU. Dia memilih Pertalite seperti biasa. Tapi kali ini, ada stiker baru di pompa, mengandung etanol 2%. Dia tidak terlalu memikirkan, harga sama, warna sama, ya sudah isi saja. 2 minggu kemudian, motornya mulai bermasalah. Mesin sering berebet tersendat, tarikan tidak responsif seperti dulu. Konsumsi bensin meningkat yang biasanya sekali isi bisa 4 hari, sekarang hanya 3 hari. Dia bawa ke bengkel. Mekanik membuka tangki bensin dan melihat sesuatu yang mengejutkan. Ada karat di dalam tangki. Selang bensin terlihat mengembang dan retak. Filter bensin penuh dengan kotoran kecoklatan. Ini karena etanol, kata mekanik. Motor lama seperti ini tidak dirancang untuk bensin beretanol. Etanol menarik air. Air menyebabkan karat. Etanol juga merusak karet dan plastik di sistem bahan bakar. Kalau dibiarkan, nanti injektor rusak, pompa bensin mati. Biaya perbaikan bisa jutaan. Pemilik motor itu terkejut, tapi pemerintah bilang etanol itu bagus, ramah lingkungan, meningkatkan nilai oktan. Kenapa malah rusak motor saya? Inilah yang tidak diceritakan ketika pemerintah mendorong penggunaan etanol dalam bensin. Ada sisi gelap yang disembunyikan di balik narasi ramah lingkungan dan mengurangi impor minyak. Hari ini saya akan membongkar kebenaran tentang etanol dalam BBM, bagaimana etanol sebenarnya bisa merusak mesin yang tidak siap. Kenapa kebijakan ini lebih tentang kepentingan politik dan ekonomi daripada lingkungan, dan apa yang harus kalian lakukan untuk melindungi kendaraan kalian? Apa itu etanol dan kenapa ditambahkan ke bensin? Etanol adalah alkohol sama jenisnya dengan alkohol dalam minuman keras, tapi untuk bahan bakar. Etanol diproduksi dari tanaman yang mengandung gula atau pati, terutama tebu, jagung, atau singkong. Di Indonesia, etanol untuk bahan bakar kebanyakan dibuat dari molase, sisa pembuatan gula dari tebu. Pemerintah menambahkan etanol ke bensin dengan beberapa alasan resmi. Pertama, meningkatkan nilai oktan. Etanol punya nilai oktan sekitar 108–110, jauh lebih tinggi dari bensin biasa yang sekitar 88–92. Dengan menambah etanol, nilai oktan bensin bisa naik tanpa perlu proses kilang yang mahal. Pertalite yang dulunya RON 90 bisa jadi RON 90 dengan komposisi berbeda, lebih murah untuk diproduksi. Kedua, mengurangi ketergantungan pada minyak impor. Indonesia sudah menjadi importir neto minyak sejak ke-2004. Kita mengimpor jutaan barel minyak mentah setiap tahun. Dengan mengganti sebagian bensin dengan etanol yang diproduksi lokal, pemerintah berharap mengurangi impor dan menghemat devisa. Ketiga, ramah lingkungan. Etanol adalah bahan bakar terbarukan. Tanaman menyerap CO2 ketika tumbuh. Jadi secara teori pembakaran etanol lebih rendah emisi neto dibanding bensin fosil. Etanol juga membakar lebih bersih, mengurangi emisi karbon monoksida dan hidrokarbon. Keempat, mendukung industri pertanian. Dengan meningkatkan permintaan tebu, jagung, dan singkong untuk etanol, pemerintah berharap memberi pasar baru untuk petani dan meningkatkan perekonomian pedesaan. Semua alasan ini terdengar bagus di atas kertas, tapi realitasnya jauh lebih kompleks dan bermasalah. Masalah pertama, kerusakan pada kendaraan lama. Etanol adalah pelarut yang sangat kuat. Ini berarti etanol bisa melarutkan material yang bensin biasa tidak bisa larutkan. Material seperti karet, plastik tertentu, fibersil, semua yang digunakan dalam sistem bahan bakar kendaraan lama. Kendaraan yang diproduksi sebelum tahun 2015 umumnya tidak dirancang untuk bensin beretanol. Selang bensin mereka menggunakan karet yang tidak tahan etanol. Setelah terpapar etanol berulang kali, karet ini mengembang, melunak, dan akhirnya retak. Ketika retak, serpihan karet lepas dan mengalir ke dalam sistem bahan bakar, menyumbat filter dan injektor. Seal dan gasket di karburator atau injektor juga bisa rusak. Plastik di tangki bensin beberapa motor bisa terkorosi. Bahkan tangki besi yang dulunya baik-baik saja sekarang berkarat karena masalah kedua dari etanol. Etanol sangat higroskopis menarik air. Etanol bisa menyerap air dari udara. Ketika bensin beretanol disimpan dalam tangki, etanol menarik kelembaban udara dan air mulai terakumulasi di dasar tangki. Air dan bensin tidak bercampur, tapi etanol bercampur dengan keduanya. Jadi etanol menjadi jembatan yang membawa air ke dalam bensin. Air dalam tangki bensin adalah mimpi buruk. Air menyebabkan karat pada tangki besi. Air masuk ke mesin dan menyebabkan korosi internal. Air juga menyebabkan pertumbuhan mikroba, bakteri, dan jamur yang hidup dalam campuran air etanol bensin, menciptakan biofilm yang menyumbat saluran bahan bakar. Masalah kedua, penurunan performa dan efisiensi. Etanol memiliki kandungan energi yang lebih rendah daripada bensin. 1 liter bensin murni mengandung sekitar 32 megajoule energi,
1 liter etanol hanya mengandung sekitar 21 megajoule, sekitar 34% lebih rendah. Ini berarti ketika bensin kalian mengandung 10% etanol, kandungan energi total turun sekitar 3-4. Dalam praktik, ini diterjemahkan menjadi penurunan jarak tempuh. Motor atau mobil yang biasanya bisa 40 km per liter dengan bensin murni mungkin hanya bisa 38-39 km per liter dengan bensin beretanol. Ironisnya, kalian tidak menghemat uang, harga bensin tetap sama, tapi kalian harus mengisi lebih sering. Secara efektif, kalian membayar lebih mahal per kilometer yang ditempuh. Performa juga bisa terpengaruh. Beberapa pengguna melaporkan tenaga mesin berkurang, akselerasi lebih lambat, mesin terasa kurang responsif. Ini karena sistem manajemen mesin yang dirancang untuk bensin murni tidak optimal untuk campuran etanol. Sensor oksigen membaca komposisi gas buang dan mencoba menyesuaikan, tapi penyesuaian tidak sempurna. Masalah ketiga, tidak seramah lingkungan yang diklaim. Narasi resmi mengatakan etanol ramah lingkungan karena terbarukan dan mengurangi emisi. Tapi ini hanya melihat satu sisi dari persamaan. Analisis siklus hidup lengkap menunjukkan gambaran yang jauh lebih rumit. Untuk memproduksi etanol, kita perlu menanam tanaman tebu, jagung, singkong. Pertanian ini membutuhkan lahan yang luas. Di banyak negara, termasuk Brasil dan Indonesia, hutan dibuka untuk perkebunan tebu atau sawit untuk biodiesel. Deforestasi ini melepaskan karbon dalam jumlah besar, menghancurkan habitat, mengurangi biodiversitas. Pertanian juga membutuhkan pupuk kimia yang produksinya sangat intensif energi, membutuhkan pestisida yang mencemari air dan tanah, membutuhkan air dalam jumlah besar di negara-negara kering. Ini menyebabkan krisis air, membutuhkan traktor dan mesin yang menggunakan bahan bakar fosil. Setelah panen, tanaman harus diproses menjadi etanol. Ini membutuhkan pabrik dengan boiler besar yang sering dijalankan dengan bahan bakar fosil atau biomasa. Prosesnya membutuhkan energi signifikan. Etanol kemudian harus didistribusikan, diangkut dengan truk ke fasilitas pencampuran, kemudian ke SPBU. Ketika semua ini dihitung, beberapa studi menunjukkan bahwa etanol dari jagung seperti yang diproduksi massal di Amerika Serikat sebenarnya menghasilkan emisi gas rumah kaca yang hampir sama atau bahkan lebih tinggi daripada bensin fosil. Etanol dari tebu sedikit lebih baik, tapi manfaat lingkungannya jauh lebih kecil dari yang diklaim. Masalah keempat, kompetisi dengan pangan ini adalah dilema etis yang serius. Haruskah kita menggunakan tanaman pangan untuk bahan bakar ketika masih ada jutaan orang kelaparan di dunia? Jagung, tebu, dan singkong adalah tanaman pangan. Ketika permintaan untuk etanol meningkat, lahan yang dulunya untuk menanam makanan dialihkan untuk menanam bahan bakar. Ini mengurangi pasokan pangan dan meningkatkan harga makanan. Krisis pangan global tahun 2007-2008 sebagian dikaitkan dengan boom produksi etanol. Amerika Serikat mengalihkan sebagian besar jagungnya untuk etanol. Harga jagung naik drastis. Karena jagung juga digunakan untuk pakan ternak, harga daging juga naik. Negara-negara miskin yang mengimpor jagung menghadapi krisis. Indonesia beruntung karena tanaman utama pangan kita, beras, tidak digunakan untuk etanol. Tapi lahan yang bisa digunakan untuk tanaman pangan dialihkan untuk tebu atau singkong untuk etanol. Ini adalah trade-off yang tidak selalu dipertimbangkan dengan serius. Kepentingan politik dan ekonomi. Jika etanol punya banyak masalah, kenapa pemerintah terus mendorongnya? Jawabannya sederhana, uang dan politik. Pertama, subsidi dan lobby dari industri pertanian. Petani tebu dan perusahaan gula punya insentif besar untuk meningkatkan permintaan tebu. Dengan membuat etanol wajib dalam bensin, pemerintah menciptakan pasar dijamin untuk produk mereka. Ini adalah subsidi tidak langsung untuk industri gula. Kedua, mengurangi subsidi BBM. Dengan menambah etanol yang lebih murah ke bensin, pemerintah bisa menjual bensin dengan harga yang sama tapi biaya produksi lebih rendah. Ini mengurangi beban subsidi tanpa secara politis menaikkan harga bensin. Ketiga, narasi nasionalisme ekonomi. Mengurangi ketergantungan pada impor adalah narasi yang populer. Politisi bisa mengklaim mereka memperkuat kemandirian energi dan mendukung petani lokal. Ini poin politik yang bagus meski realitas ekonominya lebih rumit. Keempat, tren global. Banyak negara mengadopsi mandates kewajiban untuk bioenergi termasuk etanol. Indonesia tidak ingin ketinggalan. Ada tekanan internasional untuk menunjukkan komitmen terhadap energi terbarukan, terutama dalam konteks perubahan iklim. Apa yang harus dilakukan? Jika kendaraan kalian diproduksi sebelum 2015 dan tidak dirancang untuk bensin beretanol, ada beberapa langkah yang bisa diambil. Pertama, gunakan bensin dengan kandungan etanol lebih rendah jika tersedia. Pertamax dan Pertamax Plus umumnya punya kandungan etanol lebih rendah atau bahkan tanpa etanol.
Meski lebih mahal, ini bisa menghemat biaya perbaikan jangka panjang. Kedua, tambahkan fuel stabilizer atau fuel treatment yang dirancang untuk bensin beretanol. Produk ini membantu mencegah penyerapan air dan melindungi komponen karet dan plastik. Tersedia di toko aksesori otomotif. Ketiga, jangan simpan bensin terlalu lama dalam tangki. Bensin beretanol punya shelf life masa simpan lebih pendek. Jika motor atau mobil jarang dipakai, usahakan mengisi sedikit dan lebih sering daripada mengisi penuh dan membiarkan bensin mengendap berbulan-bulan. Keempat, periksa dan ganti komponen sistem bahan bakar yang rentan. Selang bensin, seal, filter periksa secara berkala dan ganti dengan komponen yang kompatibel dengan etanol jika tersedia. Kelima, untuk kendaraan yang sangat tua atau klasik, pertimbangkan untuk menguras tangki dan mengisi dengan bensin tanpa etanol jika bisa didapat. Beberapa SPBU khusus masih menjual bensin murni untuk kendaraan klasik. Dari janji ke realitas, etanol dalam bensin adalah contoh sempurna dari kebijakan yang terdengar bagus dalam teori tapi bermasalah dalam praktik. Dijual sebagai solusi untuk lingkungan, kemandirian energi, dan ekonomi pertanian, realitasnya jauh lebih kompleks dengan banyak konsekuensi tidak diinginkan. Kendaraan rusak, efisiensi turun, manfaat lingkungan dipertanyakan, kompetisi dengan pangan. Tapi kebijakan terus berjalan karena ada kepentingan ekonomi dan politik yang kuat di baliknya. Dan konsumen biasa yang hanya ingin mengisi bensin dan pergi kerja yang menanggung konsekuensinya. Pemilik motor Beat di awal cerita akhirnya menghabiskan 3 juta rupiah untuk perbaikan ganti tangki, selang bensin, filter, dan servis injector. Dia sekarang hanya mengisi Pertamax meski lebih mahal. Lebih baik bayar sedikit lebih mahal untuk bensin daripada jutaan untuk perbaikan, katanya. Pertanyaan untuk kalian, apakah kalian sudah mengalami masalah dengan kendaraan sejak bensin mengandung etanol? Apakah menurut kalian kebijakan etanol ini bagus untuk lingkungan atau hanya menguntungkan industri tertentu? Apa yang kalian lakukan untuk melindungi kendaraan kalian? Tulis di komentar. Like jika video ini membantu kalian memahami masalah etanol dalam BBM. Subscribe untuk konten tentang otomotif dan kebijakan publik, dan share ke yang perlu tahu tentang ini. Sampai jumpa.